Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Sukmawati, mahasiswa semester 2, jurusan S1 Manajemen kelas karyawan B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pendidikan agama Islam. Yang pertama, Hajatul Insan ila Rasul, yaitu kebutuhan manusia kepada Rasul. Insan fitrah. Fitrah di sini berarti karakter dasar manusia yang asli dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah tidak perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Qur'an. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal Pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Islam memperkenalkan fitrah sebenarnya kepada manusia yang belum mengetahuinya. Seorang rasul adalah sosok manusia yang dititipkan untuk menjadi teladan hidup, role model bagi manusia. Sehingga alasan mendasar mengapa rasul dipilih dari kalangan manusia agar setiap manusia dapat meneladaninya dalam berbagai perspektifnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Secara fitrah, manusia memiliki sifat dasar, yaitu satu, mengakui keberadaan Sang Pencipta. Keberadaan atau eksistensi Pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui masalah ini. Allah sebagai pencipta di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Manusia menerima Allah sebagai pencipta. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan siapa yang menciptakan langit, bulan, bintang, dan sebagainya. Maka dijawab olehnya yaitu Allah. Yang kedua, mengabdi pada Sang Pencipta. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti kita mengakui apa yang disampaikannya, menerima perintahnya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Allah ini adalah bagian dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menginginkan hidup yang teratur. Fitrah mendorong manusia untuk hidup teratur dan membenci kekacauan. Jiwanya tenang dalam aturan-aturan dan gusar dalam kekacauan. Contohnya, manusia hidup berkelompok. Mereka menunjukkan satu orang untuk menjadi pemimpin. Kemudian mereka membuat peraturan yang sudah dimusyawarahkan untuk disepakati bersama. Mengenal pencipta yang hak. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya, melihat gunung, hewan, dan alam semesta yang lainnya. Merupakan cara untuk mengenal Allah melalui ayat kauniyahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 10 yang artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyahkan kamu, dan memperkembangbiakan kepadanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan kepada segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. 2. Mengetahui panduan hidup. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, apakah kamu menyangka bahwa kami menjadikan kalian main-main tanpa tujuan yang jelas? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Tujuan manusia hidup di dunia antara lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik pada sesama, dan merawat lingkungan. Untuk menuntun manusia dalam menjalani kehidupan di bumi, Allah telah menurunkan petunjuk, yakni Al-Quran. Kedua, ta'rifur Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata Rasala, yang berarti mengutus, sedangkan Rasul adalah bentuk infinitif baca atau masdar
dari kata rasalah, yang berarti utusan, atau seorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seseorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Teladan dalam melaksanakan risalah. Sosok Nabi Muhammad SAW dengan segala kesempurnaannya adalah suri tauladan bagi manusia. Sebagai pengikutnya, umat Islam seharusnya mengikuti segala tindak tanduknya, bukan hanya dalam hal-hal yang bersifat peribadahan, tetapi seluruh sifat, sikap, dan perilaku beliau, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek sosial, karena itu semua adalah ajaran Islam yang sesungguhnya. Tafsir Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 adalah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. 3. Sifatur Rasul. Sifat-sifat Rasul. Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk memberikan petunjuk dan teladan bagi umat manusia melalui sifat-sifatnya. Setidaknya ada 4 sifat wajib bagi para rasul yang dapat dijadikan tauladan, yakni 1. As-Siddiq. As-Siddiq merupakan sifat wajib bagi rasul yang pertama, yang artinya selalu benar dan jujur. Sebab rasul tidak akan pernah berbohong dengan orang lain. Sifat as-siddiq ini adalah salah satunya sangat melekat pada Nabi Muhammad SAW. Kejujurannya tidak hanya dikenal di kalangan sahabat, bahkan diakui oleh musuh Nabi Muhammad SAW. Kedua, al-amanah. Sifat wajib para rasul yang kedua ini adalah al-amanah, artinya dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan dari setiap perkataan dan perbuatan Rasul yang pastilah dapat dipercaya. Rasulullah tidak akan ingkar terhadap perbuatan maupun perkataan yang ia lakukan dan ia ucapkan. Ketiga, at-tabligh. Sifat wajib Rasul ketiga yang dapat dijadikan teladan selanjutnya ialah at-tabligh, yang berarti menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan wahyu dari Allah untuk semua umat muslim, tidak berhenti pada keluarga atau sahabatnya sendiri, sebab menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia merupakan tugas untuk Rasul yang wajib dilaksanakan. 4. Al-Fatonah. Al-Fatonah berarti memiliki kecerdasan. Ini adalah sifat wajib dan mutlak bagi Rasul. Hal ini mengingat kecerdasan yang dibutuhkan untuk menyampaikan wahyu bagi umat manusia, sebab tugas yang harus dilaksanakan oleh Rasul tidaklah mudah, sehingga memerlukan kecerdasan untuk melewati dan menyelesaikan berbagai rintangan dan juga masalah. Salah satu bukti bahwa sifat-sifat di atas ada di dalam diri Rasulullah adalah as-siddiq. Setiap nabi dan rasul yang Allah utus pastilah jujur, baik dalam perbuatan maupun ucapannya. Bahkan sifat kejujuran ini telah ada sebelum saat diwahyukannya tugas kenabian, sebagaimana Rasulullah terkenal sebagai orang yang paling jujur di Mekah, bahkan sejak beliau kecil. Sebagaimana Rasulullah pernah menunggu seseorang yang telah membeli barang dagangannya sehingga beberapa hari tanpa pulang karena sifat jujurnya. Materi keempat yaitu makanatul Rasul, kedudukan Rasul. Sebagai manusia, tentu Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa lepas dari lingkungan sekitar yang mengitarinya. Sebagai makhluk biologis, beliau butuh makan, minum, tidur, berolahraga, dan hal lainnya yang terkait dengan sisi kemanusiaan. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku.
bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Insan, manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan ke pasar dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Apabila malaikat sebagai nabi, maka banyak alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Kaum Yahudi senantiasa mempersoalkan kehadiran Rasul yang berasal dari manusia. Sebetulnya, mereka mengada-ngadakan persoalan yang didasari kekufurannya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 7-9 yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepada seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia tidak dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanya mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau, maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.